Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum billah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana, baca oleh kalian akan Quran. Fa innahu, maka bahwasanya Quran, ya'ti, dia akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat, li ashabihi, bagi pembaca-pembacanya. Ashab itu artinya sahabat-sahabat Quran, itu maksudnya adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Kan orang banyak membaca Al-Quran itu berarti bakawan dengan Al-Quran. Iqra'uz zahrawaini, baca oleh kalian akan dua yang bercahaya. Dua surah yang bercahaya itu maksudnya adalah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, wa Alu Imran, dan surah Ali Imran. Fa innahuma, maka bahwasanya kedua surah itu, Al-Baqarah dan Ali Imran, ya'tiyani, datang keduanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ka'annahuma, seakan-akan keduanya itu, ghamamatani, dua awan. Ghamamatani, dua gumpalan awan. Jadi di hari kiamat kan tidak naungan kalau kecuali kenaungan arasy. Nah, umum orang mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran itu menjadi gumpalan awan nang menaungi bagi orang nang katuju mengamalkannya itu. Au ghayabatani, atau dua kenaungan. Atau ka'annahuma, seolah-olah keduanya, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, firqani, dua kelompok, min tairin, daripada burung nang begelumuk burungnya naung juga bila burung banyak begelumuk nita. Sawafa, yang membentangkan sayapnya. Sawab itu membentangkan sayap, nama urak sayapnya. Yuhajjani, yang membela keduanya. Jadi Al-Baqarah Al-Imran itu sawafa, yuhajjani, membela keduanya, Al-Baqarah dan Ali Imran, an ashabihima, dari orang yang mengamalkan keduanya. Karena itu jar Nabi, iqra'u surat Al-Baqarah, baca oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakatun, bahwasanya akhdhaha, mengambil Al-Baqarah, maksudnya mengamalkan surah Al-Baqarah, mengamalkan surah Al-Baqarah, barakatun, keberkahan. Karena dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat kursi, ada amanah Rasul. Watarkaha, dan meninggalkan Al-Baqarah, karena mengamalkan surah Al-Baqarah, hasratun, penyesalan. Wala tastati'uha, kada sanggup. Wala tastati'uha, dan tidak sanggup akan Al-Baqarah. Maksudnya kada sanggup mengamalkan surah Al-Baqarah, ada sanggup mengamalkan surah Al-Baqarah, al-batalatu, oleh orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang katuju menganggur, nang hanya melamun, nang
yang hanya mahayal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana, baca oleh kalian akan Quran, wa'malu bihi, amalkan oleh kalian akan bihi dengan Quran, amalkan oleh kalian bihi dengan Quran, wala tajfu, dan jangan berjauh kalian anhu, dari Quran. Jangan berjauh dari Al-Quran. Setiap hari kita hendaknya ada memandang Al-Quran. Bahkan oleh ulama dianjurkan mata ini sebelum melihat dunia, apalagi HP, apalagi yang macam-macam, lihati Al-Quran dahulu. Jangan berjauh dari Al-Quran. Wala taghlu, dan jangan melampau batas bihi, pada Al-Quran. Artinya melampau batas, artinya kita melampaui arahan-arahan Al-Quran. Dilampaui itu artinya dilanggar, itu maksudnya. Wala ta'kulu, dan jangan makan kalian bihi, dengan Quran. Nah, karena di sini ada kayak ini, sehingga sebagian ulama berpendapat haram hukumnya Quran itu dilumbaakan. Haram hukumnya Quran dilumbaakan. Itu karena itu sama nang di Quran, wala tasyaru bi ayatillah samanan qalila. Jangan kalian memperjualbelikan dengan ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit. Quran itu dijadikan mata pencaharian. Baik, jadi ulama yang apik-apik, mereka itu kada hakun umpat lumba musabaqah. Karena khawatir kalau nang dicari dunia dengan Quran itu. Nabi mengatakan wala ta'kulu bihi, jangan kalian makan dengan Quran. Maka kadang-kadang wah ini dasar itu para kari-kari ini tuh nang dunia aja dicarinya. Kadang-kadang mereka ini orang Paringin misalnya, orang Balangan. Mereka akun umpat Tanjung misalnya, karena aja bonusnya tak banyak, kan kada duit tak dicari. Bonusnya tak banyak di situ aja. Banyak orang-orang kari nang asal Barabai, nang asal apa, umpat mewakili Samarinda misalnya. Kenapa? Gancang jah duitnya. Nah, bonusnya gancang jah. Kan kada duit lah dicari itu. Lawannya menderesi Al-Quran itu semata-mata bila hendak musabaqah aja. Bila kada nang itunya kada baca Quran, itu Nabi nang kada ketujuh. Jadi rata-rata pesantren-pesantren tahfiz Quran, mereka kadang memberiakan murid-muridnya itu untuk umpat musabaqah. Ada di mana tuh, di Yambu di Kudus, itu si Kiai Arwani kan pengasuhnya. Sidin itu ada memberiakan murid Sidin umpat musabaqah hafalan Quran. Ada di antara murid yang sudah hafal 30 juz kada masih, tetap aja umpat musabaqah menghafal Quran itu. Umpat musabaqah. Maka sudah hafal 30 juz. Nah, di kemudian hari si murid itu jangankan Quran 30 juz, Fatihah aja kada hafal. Fatihah aja kada ingat lagi. Katulahan dengan paguruan. Wala tastaksiru bihi, dan janganlah memperbanyak dunia bihi, dengan Quran. Itu maksudnya tastaksiru. Wala tastaksiru, dan jangan memperbanyak dunia bihi, dengan Quran. Itu maksudnya. Memperbanyak dunia, hendak sekira umrah saben tahun, sekira haji saben tahun, para kari-kari itu sekira dapat hadiah motor. Quran diperjualbelikan.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'ul qur'ana, baca oleh kalian akan Quran, biluhunil arabi, dengan lagu-lagu Arab, wa aswatiha, dan suara-suara Arab, nagam-nagam Arab. Bila hendak melaguakan Quran tu nagam Arab aja, lagu Hijaz, lagu Bayati. Bila hendak melaguakan tu, atau lagu nang ada huzun, kesedihan, biar dari nada kita. Kayak azan tu kan dia bagus saja. Itu artinya lagu menyentuh hati. Ya Allah, ya apa tidak bisa aja kalau lagunya tidak bagus. Jangan lagu dangdut, jangan lagu kayak semalam lagu apa, lagu keroncong kah? Semalam apa Quran dilaguakannya lagu apa? Lagu Jawa lah. Jangan Nabi kada beriakan itu. Wa iyyakum waluhuna ahlil kitabain, jauhi oleh kalian akan lagu Yahudi Nasrani, wa ahlil fisqi, dan ahli kefasikan. Jauhi lagu-lagu selain lagu-lagu Arab itu, jangan ya Nabi. Fa innahu, maka bahwasanya al-wasya'an kadada kembalinya damir, sayaji'u ba'di, selagi datang sesudahku, qaumun, satu kaum, yurajji'un, mereka malaguakan, bil Qur'ani, dengan Quran, tarji al-ghina, lagu nyanyian, warrahbaniyati, lagu kerahiban, wan nauhi, dan lagu rintihan. Rahib itu ya lagu Yahudi Nasrani, lagu orang-orang Kristen, lagu orang-orang Yahudi. La yujawizu hanajirahum, tidak melampaui Quran itu akan tenggorokan mereka. Inggit tenggorokan aja, Quran itu kada sampai di hati. Maftunatan qulubuhum, terfitnah hati mereka. Wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum, dan hati orang yang mengagumkan akan mereka oleh keadaan mereka. Jadi rusak hati mereka, kari-kari Quran nang malaguakan lagu macam-macam Quran itu. Dan orang nang senang pun, nang mendukung pun, itu umpat jua rusak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'ul qur'ana, baca oleh kalian akan Quran. Fa innallaha ta'ala, bahwasanya Allah, la yu'adzibu qalban, kada akan mengazab hati, wa al-qur'ana, yang hafal akan Quran. Nah, itu bulan puasa nih, artinya bagi santri itu bulan puasa sekali lagi kupedahi, artinya lah, ini artinya bulan puasa kita, program kita sahur buka dijamin oleh pondok, belajaran di aku habis tarawih, habis subuh, dan insyaallah sore menjelang buka, sebelum berwirid buka tuh, itu subuh kumpul tuh, insyaallah. Selain pada itu, kena santri-santri, kena rapat dewan guru nih sebelum puasa, kena untuk mengatur jadwal belajaran. Mun kau ni fokus ka nahu sarab. Jadi santri-santri itu atau artinya mendalami nahu sarab. Nah, hendak menghafal jurmiyah selama bulan puasa nih bagus. Nah, kemudian bagi hendak mendarasi Quran, menghafal Quran, boleh juga kena, boleh juga waktunya siang kah atau apa. Nah, hendak menghafal juz amma, hendak menghafal yasin, hendak menghafal sajdah, bagus saja juga. Diisi dengan keagamaan, diisi dengan kebaikan.
Insyaallah tuh. Karena habis tarawih kena bila rezekinya ada kena ada jadi siapa kan ngayabuhan karantina tuh nah apa senik-senik misalnya tahu isi kah aku memberi bayangan nih dahulu tahu isi kah atau pintol kah atau tempe goreng kah deh aja kena tempe bakar kah kita sambut bulan puasa dengan hati bahagia. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa gembira dengan masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Itu bang mati aku nih segembira Ramadan parak sudah. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Siapa gembira dengan masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Tapi gembira kita orang Tuhani dan menyambut Ramadan karena untuk beribadat. Namun bahari kekanakan tuh orang tua bahari tuh melihatkan najanya bahari bila Ramadan tuh masuk gembira juga. Lalu gembira kekanakan tuh diekspresiakan dengan ba'alilian. Bahari itu alili kambang sarai. Itu ada papanya kekanakan itulah cara mereka menunjukkan kegembiraan dengan masuknya Ramadan dengan ba'alilian itu biar dahulunya kekanakan mun sudah Tuhan dipikajan lagi ba'alilian mun tetap ba'alilian lain Maulana masih ba'alilian ke Maulana ya Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana baca oleh kalian kan Quran. Wabtaghu bihi Allah Ta'ala tuntutlah oleh kalian dengan Quran itu Allah Ta'ala aja. Jangan mencari dunia lawan Quran nih. Jangan mencari dunia lawan Quran nih. Allah Ta'ala deh aja anak memberi rezeki. Bila orang kada memberi langsung Allah Ta'ala memberi. Parlu nang apa aja singkap sajadah ada tuh duit. Ada ngali-ngali hidup di dunia ini bila besarah lawan Allah Ta'ala nyaman hidup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal beingkut lawan Allah, Allah cukupi. Wa huwa hasbuh, Allah na mencukupi. Wabtaghu bihi Allah Ta'ala tuntutlah dengan Quran itu Allah. Jangan mencari dunia. Min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi. Dari sebelum bahwa datang satu kaum yuqimunahu yang menempatkan mereka akan Quran iqamatal qidhi pada tempat anak panah. Anak panah apa panah? Dijadikan untuk mencari binatang buruan. Anak panah yang dilepaskan itu kini. Artinya mengapa Quran itu dijadikan seperti mata pencaharian. Sebagaimana anak panah yang diarahkan kepada binatang buruan. Yata'ajjalunahu mereka menuntut segera. Arti segera di sini dunia. Yata'ajjalunahu mereka menuntut dunia dengan Quran. Wala yata'ajjalunahu dan tidak menuntut akhirat dengan Quran. Ini artinya bihi maksudnya. Yata'ajjaluna bihi wala yata'ajjaluna bihi. Yata'ajjalun awal tu ain itu menuntut dunia maksudnya. Wala yata'ajjaluna dan mereka kadang menuntut akhirat dengan Al-Qur'an. Yang dicari dunia aja dunia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'u surat al-Baqarah fi buyutikum. Baca oleh kalian surah Baqarah di rumah kalian. Wala taj'aluha qubura jangan jadikan oleh kalian akan rumah itu seperti kuburan.
Wa man qara'a surat al-Baqarah, siapa membaca surah Baqarah, tuwija, dimahkotai dia, bitajin fil jannah, dengan mahkota di dalam surga. Dengan mahkota di dalam surga. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'u surat Hudin, baca oleh kalian akan surah Hud, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Baca oleh kalian surah Hud pada hari Jumat. Karena surah Hud termasuk daripada surah-surah nang afdal, nang utama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin, baca oleh kalian atas orang yang sudah mauta. Itu dua artinya, baca oleh kalian atas orang nang hendak mati dari kalian, Yasin, akan surah Yasin. Jadi mauta itu maknanya dua. Mauta itu bisa maknanya nang hendak mati atau nang sudah mati. Itu mauta artinya. Jadi mauta itu maknanya dua. Baca oleh kalian atas orang yang hendak mati dari kalian surah Yasin. Atau bisa juga maknanya baca oleh kalian atas orang yang sudah mati akan surah Yasin. Nah, jadi mauta itu maknanya dua tadi. Dua pengertian mauta itu. Yang hendak mati atau yang sudah mati. Kemudian iqra'u ala man laqitu min ummati ba'di as-salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Wasinpus tsalitsu, golongan ketiga daripada orang-orang yang punya angan-angan nih. Kalau golongan pertama kadeda angan sama sekali, itu para nabi, para kutub. Golongan kedua punya angan-angan tapi pendek, sehingga mereka kada cagaran, artinya bahimat urusan dunia itu bercari aja tapi seadanya, bercari seadanya, berdagang seadanya, karena tetap mereka mengutamakan akhirat atas dunia. Kelompok ketiga wahumul maghrurun, mereka itu orang-orang yang tertipu, wal hamqa, dan orang-orang bodoh. Alladzina thala alaihimul amalu jidda, orang-orang yang panjang atas mereka angan-angan, jidda sangat, panjang sangat, panjang benar. Jidda itu bersangatan, artinya bersangatan panjang benar angan-angan. Umur 80 tahun masih memikirkan mengolah toko. Umur 80 tahun masih memikirkan menggenali usaha. Ada cagaran mati itu pang pikirannya. Hatta ansahumul akhiratu, sehingga melupakan oleh angan-angan itu hum, akan mereka, al akhirata, akan akhirat. Wa alhahum, dan melalaikan angan-angan
hum akan mereka an dzikril maut dari mengingat kematian. Wa aqbalu dan berhadap mereka biqulubihim dengan hati mereka ala mahabbatid dunya atas cinta dunia, wal hirsi dan rakus ala imaratiha atas memakmurkan dunia. Itu aja pikirannya. Wa jam'i hutamiha dan mengumpulkan hutamiha mata benda dunia, wal ightirari dan terpedaya bizakharifiha dengan perhiasan dunia, wazinatiha sama aja artinya, zakharif dan zina itu sama pada perhiasan. Wan nazari dan memandang ila zahratiha kepada keindahan dunia. Itu aja pikirannya, kada pikiran akhirat kadenya. Allati nahallahu yang mencegah Allah nabiyahu akan nabinya Rasulullah alaihi salatu wassalam an maddil aini daripada memanjangkan mata ilaiha kepada keindahan dunia. Memanjangkan mata itu artinya mempelototkan mata, cangang lalu handak. Itu arti memanjangkan tuh mata tuh mata cangang lalu berpanjang ke hati, lalu hati mahandaki. Melihat motor cangang berpanjang mata nih, maksud panjang apa? Ini berpanjang ke hati, bukan matanya berpanjang ke situ. Mata tuh melihat keindahan dunia itu berpanjang apa? Ke hati panjangnya, lalu hati hendak kayak itu. Ujar Tuhan lawan Nabi kita, wala tamuddanna, jangan engkau panjangkan ainaika, dua mata engkau, sehingga sampai ke hati panjangnya itu. Ila ma matta'na bihi, kepada sesuatu yang kami berikan, bihi dengan itu sesuatu, azwajan akan macam-macam, minhum daripada mereka, zahratal hayati dunya, keindahan kehidupan dunia. Jangan ya Tuhan, kamu jangan memanjangkan mata, jangan memanjangkan mata dengan melihat kepada keindahan dunia yang kami berikan kepada mereka, sehingga dari nang diri itu panjang sampai ke hati, lalu hati mahandaki. Karena apa? Karena keindahan dunia itu linaftinahum, agar kami fitnah mereka, fihi pada dunia ini. Kami fitnah, kami rusak mereka, fihi pada dunia ini. Dengan cinta lawan dunia itu mereka jadi rusak. Mereka melupakan akhirat, mereka melupakan kematian, nang padahal mereka itu melupakan Allah, sampai mereka mengingkari Allah gara-gara dunia aja tuh. Wa rizqu rabbika, rizki Tuhanmu, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Lawan Allah Ta'ala haji Tuhan minta, lawan aku haji Allah Ta'ala minta. Lawan aku haji Allah Ta'ala. Kayaknya di akhirat, kayaknya di surga kekal itu. Dunia ini nang apa? Tahun ini motor tuh paling harat. Kayaknya 10 tahun kemudian keluaran terbaru motor ada ini uyuh sudah. Ketinggalan zaman. Tapi kalau akhirat itu kekal, kada ada istilah ketinggalan zaman, kada ada istilah artinya bahari jadi buruk, jadi usang, kada ada. Fatara ahadahum, maka engkau lihat salah seorang mereka, la yakadu yadhkurul akhirata, hampir-hampir tidak mengingat akhirat, wala yatafakkaru fiha,
dan tidak mentafakuri pada akhirat. Wala yakhturu lahu, dan tidak terlintas bagi dia amrul mauti, ulih perkara kematian, wa qurbul ajali, dan dekatnya ajal. Wa in khatara, jika terlintas juga kematian, lahu bagi dia nadiran, jarang bang nito, nadiran jarang bang ingat mati orang-orang yang sudah cinta dunia nito. Kalau terlintas juga masalah mati, lam yu'athir, tidak memberi bekas itu kematian, bi qalbihi, pada hatinya, syai'an, sedikit jua pun. Wa in khafa, jika ianya takut, min ta'thirihi, daripada bekasnya kematian, fihi, pada hatinya, sarafahu, memalingkan itu, sarafahu, memalingkan itu orang, hu, akan itu taksir, anhu, dari hatinya. Ohnya mikiran yang lain lalunya, hendak menggenang mati, dia hendak mati. Sarafa, memalingkan itu orang, hu, akan itu taksir, bekas pengaruh menggenang mati teh, anhu, dari hatinya. Wa adkhala ala nafsihi, dan dia akan memasukkan ala nafsihi, atas dirinya, ma yunsihi dzalik, sesuatu yang membikin lupa akan itu bekas ingat mati. Dzalika ma muadkhala, dan dia memasukkan ala nafsihi, atas dirinya, ma, akan sesuatu, yunsi, yang membikin lupa itu sesuatu, hi, akan dia, dzalika, itu napa, itu asar, bekas menggenang mati. Ini mah kirakan begitu. Kadang-kadang ada orang ada iman sedikit, begitu menggenang mati, kadang ada rasa takutan duinya kalau mati, tapi langsung aja pulang dipikirkannya masalah kenikmatan dunia nih, maka mikir mati, tampulu hidup didik mati, Kenapa mikiran mati, tampulu hidup didik mati. Nah lalu hilang pulang, nah masalah mati itu beremian pulang, beremian pulang. Hatta la yatashawwasha alaihi, sehingga tidak terganggu, la yatashawwasha, tidak terganggu, alaihi, atas dia, iqbaluhu, ulih berhadapnya, ala dunya, atas dunia, wa tamattu'u, dan bersenang-senang, biladzatiha, dengan kelezatan dunia, wa syahawatiha, dan syahwat dunia. Ada anak tak ganggu hatinya ketikanya beremiannya, kada hendak terganggu hatinya dengan menggenang mati, hendak beremian tu Pak. Wal amalu ala hadzal wajhi, bermula angan-angan atas ini rupa, angan-angan yang membuat lupa dengan akhirat, angan-angan yang membuat lupa dengan Allah. Wal amalul murdi, itulah angan-angan yang mencelakakan, al mazmumu, yang tercela, alal itlaq, atas keseluruhan. Wa sahibuhu, dan bermula pemilik angan-angan. Nah angan-angan yang tadi itu minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Alladzina alhadhum, yang melalaikan akan mereka, amwaluhum, ulih harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Wa saufa yaqulu, dan selagi berkata dia, indama yanzilul mautu, ketika bertempat kematian, bihi, dengan dia, wa yu'ayinul akhirata, dan ketika dia memandang akhirat. Orang yang bisa angan-angan kayak ini nih, dia akan berkata ketika mati sudah menghampirinya, ketika akhirat sudah nampak di penglihatan mata, dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa tidak engkau lambatkan aku kepada masa yang sedikit,
kepada masa yang dekat itu satu mat, masa nang satu mat. Untuk apa? Untuk sekedar menyedekahkan harta nang membutinya lalai tadi. Karenanya tahu hanya sedekah nang bisa menyelamatkan inya daripada kecelakaan. Lalu inya hendak minta timpo. Ketika roh sudah ditegurukan, inya melihat sudah akhirat, inya bersuara, "Wahai malaikat, beri aku timpo setumat barang." Hendak apa? Hendak menyedekahkan harta bertaan. Saya kira inya selamat. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitab, atas mensesuai apa yang menyebutkan Allah pada kitabnya, haitsu yaqulu ta'ala, sekira-kira berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan melalaikan akan kalian oleh harta kalian, dan tidak melalaikan juga auladukum, anak-anak kalian, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Jangan melalaikan akan kalian harta, jangan melalaikan akan kalian anak daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa memperbuat itu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan belanjakan oleh kalian, wa anfiqu, belanjakan oleh kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan akan kalian. Mimma itu artinya sebahagian dari apa yang kami berikan, bukan bertaan. Mimma itu artinya sebahagian. Anfiqu, belanjakan oleh kalian, mimma, sebahagian dari apa yang kami berikan akan kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang salah seorang kalian oleh kematiannya. Fayaqula, maka dia berkata, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani, kenapa tidak engkau lambatkan aku, ila ajalin qarib, kepada ajal yang sebentar. Untuk apa? Fa asaddaqa, maka aku bersedekah. Aku akan bersedekah dengan seluruh hartaku. Wa akum minas salihin, dan jadilah aku termasuk orang yang saleh. Tapi apa jawaban Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wala yuakhirallah, tidak melambatkan Allah nafsan, satu jiwa pun, idza jaa ajaluha, apabila datang ajaluha, oleh ajalnya. Allah kadang akan melambatkan walaupun semenit, sedetik, apabila datang satu jiwa itu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Waqad balagana, sungguh sampai kabar kepada kami, anna malakal mauti, bahwasanya malaikat maut, yadhharu, nampak, lil insani, bagi manusia, indama yabqa min ajalihi syai'un yasirun, ketika tersisa min ajalihi, daripada umurnya, syai'un yasirun, sesuatu yang sedikit. Jadi mata kita ini akan tajam melihat sosok malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Fayukhbiruhu, maka menghabarkan malaikat maut akan dia, bihi, dengan ajal yang sedikit tadi. Fayaqulu lahu, maka berkata si insan lahu, balik, bagi malaikat maut. Suara hatinya bersuara, bepandiran malaikat maut. Ini bepandiran untung ada kau lagi, karena umurnya sedikit lagi. Ya, orang sakarat nang diam itu rohaninya berbicara dengan malaikat maut. Ujar si insan, ya malakal maut, wahai malaikat maut, akhirni qalila, lambatkan, tunda, artinya tunda, akhir, tunda olehmu, ni akan aku, qalilan, sebentar. Li'atuba ila rabbi, aku hendak tobat kepada Tuhanku. Wa astaghfirahu, aku hendak minta ampun lawan Tuhan. Fayaqulu lahul malaku, berkata bagi dia malaikat maut,
qad talama ukhirta, sungguh lama sekali. Qad talama, tala itu fi'il madhi masuk ma, talama maka itu fa'ilnya kadada. Talama ashku gharami ya nural wujud, mana fa'ilnya dada kala. Ini bila fi'il madhi itu tuh, fi'il itu masuk ima, itu fa'ilnya kadada. Talama mana fa'ilnya? Qad talama, sungguh lama, panjang, talama panjang artinya, lama artinya lawas. Qad talama, sungguh lama sekali. Lawas benar dia malaikat maut. Ukhirta, ikam dilambatakan. Lawas benar sudah ikam, apalagi nomor 60, 70, 80, apalagi. Wa umirta, engkau diberi umur. Falam tatub, maka engkau kada tubat. Walam tarji' ila rabbika, engkau kada kembali kepada Tuhan. Hattal an, sampai sekarang lah. Wa qadin qadatil muddatu, sungguh habis masa sudah. Sungguh habis masa. Wa balagtal ajala, dan sungguh sampai engkau akan ajal. Alladzi katabahu Allahu laka, yang sudah menetapkan akan ajal itu oleh Allah bagi engkau. Fala sabila ila takhir, kada ada jalan kepada malalambatakan, kada ada jalan kepada menunda-nunda. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim, berkata sebagian ulama rahmat Allah atas mereka. Falau kanatid dunya bi asriha, jikalau adalah dunia bi asriha dengan isi-isinya, lihadzal insani, bagi ini manusia. Seandainya dunia lawan isi-isinya nih, ampun si manusia nang cagaran mati nang ini. Wa amkanahu, dan memungkinkan akan si manusia ayyashtariya, bahwa dia membeli biha dengan dunia dan isinya, saatan wahidatan, satu saat haja, saatan wahidatan, satu saat, untuk malambatakan kematian. Yaziduha, yang menambah itu, yaziduha fi umrihi, yazidu, yang dia tambah, ha dengan satu saat itu, fi umrihi, pada umurnya. Wa ya'tadziru, dan dia minta ampun, biha pada satu saat itu, ila rabbihi, kepada Tuhannya. La fa'ala, niscaya dia perbuat. Walaupun dengan harta yang dia miliki seluruhnya. Seandainya dia punya dunia dengan isi-isinya, lalu kawa ditukari 1 jam aja nah, 1 saat aja nah, untuk malambatakan ajal, niscaya digawinya. La fa'ala, niscaya diperbuatnya. Thumma innal ghaflata 'anil akhirah wallahu a'lam. Al-Fatihah.